Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu rekonsiliasi fiskal? Yang kedua, penyesuaian fiskal beda tetap dan beda waktu. Yang ketiga, penyesuaian fiskal positif dan negatif. Yang keempat, PPh terutang. Dan yang kelima, PPh kurang atau lebih bayar. Langsung saja ke pembahasan pertama, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku disebut laporan komersial. Laporan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari perusahaan. Sedangkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku disebut juga dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari aturan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Dalam wajib pencatatan dalam wajib pajak yaitu omset kurang dari 4,8 miliar. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut perpajakan dan penyebab perbedaan tersebut antara lain yang pertama perhitungan yang bukan objek pajak, yang kedua penghasilan yang bersifat final, yang ketiga biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perpajakan. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai beda tetap dan beda waktu. Berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap neto fiskal, penyesuaian fiskal dapat dibagi menjadi beda tetap dan beda waktu. Beda tetap adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal secara permanen. Sedangkan beda waktu, penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba rugi komersial dan fiskal untuk sementara waktu saja. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, perbedaan waktu, yaitu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Dalam perbedaan waktu dibagi lagi menjadi 2, yaitu waktu positif dan waktu negatif. Yang kedua, perbedaan tetap, yaitu perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Adapun jenis beda tetap dan beda waktu. Yang pertama, jenis beda tetap yang antara lain yang pertama penghasilan yang menurut PPh bukan objek pajak, contohnya dividen diterima PT atau kepemilikan minimal 25%. Yang kedua, penghasilan yang menurut PPh dikenakan PPh final, contohnya penghasilan dari bunga deposito. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran yang menurut PPh tidak boleh dikurangkan. Contohnya biaya yang
dibebankan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, jenis beda waktu. Terdapat penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, dan laba rugi selisih kurs. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, penyesuaian fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba rugi komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal sehingga akan mendapatkan laba rugi fiskal atau penghasilan neto fiskal. Berdasarkan dampaknya, penambahan atau pengurangan neto fiskal, penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal positif akan menambah pendapatan dan mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Koreksi fiskal positif dikelompokkan menjadi yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kelima, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-8, sanksi administrasi perpajakan. Yang ke-9, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Yang ke-10, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. Dan yang terakhir, biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab komersial fiskal negatif antara lain yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ketiga, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang keempat, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Adapun langkah-langkah melakukan rekonsiliasi fiskal antara lain, yang satu, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisme elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahun pajak penghasilan. Pembahasan yang keempat yaitu PPh terutang. Dalam perhitungan PPh terutang, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu rumusnya PPh terutang kurang penghasilan kena pajak kali PPh badan dan penghasilan kena pajak atau PHKP sama dengan PH neto fiskal kurang kompensasi kerugian. Dalam kompensasi kerugian maksimal 5 tahun. Tarif PPh badan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama peredaran bruto di atas 50 miliar
yang tarifnya 25% berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Yang kedua, peredaran bruto hingga 50 miliar atau fasilitas pengurangan tarif 50% dan tarif yang berlaku. Peredaran bruto terbagi menjadi dua, yaitu peredaran bruto kurang dan peredaran bruto lebih. Yang pertama, peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 miliar atau 50% kali 25% kali penghasilan kena pajak. Yang kedua, perbedaan bruto lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar adalah 50% kali 25% kali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas tambah 25% kali penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Dan yang selanjutnya, pembahasan yang kelima mengenai PPh kurang atau lebih bayar. Untuk mengetahui PPh wajib pajak kurang atau lebih bayar, maka alurnya adalah dari penghasilan PH neto komersial. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi fiskal dan diketahui PH neto fiskal. Jika kompensasi kerugian, maka penghasilan neto fiskal tersebut diomset terlebih dahulu. Dan setelah itu diketahui penghasilan kena pajak. Lalu kita kalikan dengan tarif PPh badan dan mendapatkan PPh terutang wajib pajak tersebut. PPh terutang tersebut dikurangi kredit pajak yang dimiliki oleh wajib pajak badan. Maka hasil akhirnya dapat diketahui apakah PPh wajib pajak lebih bayar atau kurang bayar. Jika PPh logik pajak badan adalah kurang bayar, maka yang pertama sesuai Undang-Undang PPh pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan pajak penghasilan yang disampaikan. Yang kedua, sesuai Undang-Undang PPh pasal 28A, PPh lebih banyak terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Maka wajib pajak dapat mengajukan restitusi untuk diterima kembali atau mengkompensasikannya dengan utang tahun berikutnya.